Di musim hujan ekstrim seperti ini, kita butuh pelindungan yang sifatnya sistemik. Artinya, bahan aktifnya meresap ke dalam jaringan tanaman dan ikut mengalir ke seluruh bagian pohon. Jadi, meskipun di luar hujan, tanaman kita sudah punya benteng dari dalam. Ini bukan cuma soal mematikan jamur yang ada, tapi membuat tanaman kita lebih tahan terhadap serangan patogen yang terbawa oleh air hujan. Nah, pertanyaannya, kenapa di sini kita harus menggunakan fungisida sistemik saat musim hujan ekstrim seperti sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Sobat Hijau. Bisa kita lihat cuaca akhir ini cukup ekstrim, hujan turun hampir setiap hari. Bagi kita pecinta tanaman ini adalah alarm bahaya. Kelembaban yang tinggi adalah surga bagi spora jamur untuk berkembang biak. Sebelum tanaman kita habis diserang bercak daun ataupun busuk batang dan busuk buah, hari ini kita akan melakukan langkah preventif menggunakan Amistar Top. Dan ingat, menjaga itu jauh lebih baik daripada kita harus mengobati ya teman-teman. Dan mungkin ada yang bertanya kenapa kita menggunakan bahan aktif difenoconazole dan juga azoxystrobin untuk langkah awal pencegahan. Di musim hujan ekstrim seperti ini, kita butuh pelindungan yang sifatnya sistemik. Artinya, bahan aktifnya meresap ke dalam jaringan tanaman dan ikut mengalir ke seluruh bagian pohon. Jadi, meskipun di luar hujan, tanaman kita sudah punya benteng dari dalam. Ini bukan cuma soal mematikan jamur yang ada, tapi membuat tanaman kita lebih tahan terhadap serangan patogen yang terbawa oleh air hujan. Nah, pertanyaannya, kenapa di sini kita harus menggunakan fungisida sistemik saat musim hujan ekstrim seperti sekarang? Dan kita bahas sedikit penjelasannya. Musim hujan ekstrim membawa kelembaban tinggi yang merupakan karpet merah bagi jamur patogen. Kita butuh perlindungan yang tidak cuma menempel di luar, tapi meresap ke dalam. Dan disinilah peran dua bahan aktif utama dalam fungisida ini bekerja. Yang pertama, azoxystrobin. Bahan aktif ini tugasnya sangat vital, yaitu sebagai penghambat respirasi. Bayangkan azoxystrobin ini memutus jalur energi jamur. Spora jamur yang hinggap di tanaman tidak akan bisa bernafas dan akhirnya gagal berkembang. Jadi, selain melindungi, dia juga menjaga daun cabai kita tetap hijau segar karena membantu proses metabolisme. Tanaman tetap stabil meski kurang sinar matahari. Yang kedua, difenoconazole, golongan triazole. Kalau azoxystrobin menyerang energi, sedangkan difenoconazole menyerang pertahanan fisik jamur. Dia bekerja merusak dinding sel jamur. Begitu dinding sel rusak, jamur akan langsung mati. Difenoconazole punya sifat sistemik yang kuat, bergerak cepat ke seluruh jaringan tanaman, bahkan ke tunas baru yang baru tumbuh. Kenapa kombinasi kedua sangat penting di musim hujan? Karena sifatnya yang sistemik dan translaminar. Artinya, setelah kita semprotkan, bahan aktif ini akan langsung diserap ke dalam jaringan daun dan batang. Jadi, meskipun 1 jam kemudian turun hujan lebat, obat ini sudah aman di dalam tubuh tanaman. Dia tidak akan mudah luntur ataupun tercuci oleh air hujan. Inilah yang kita sebut sebagai benteng internal. Tanaman cabai kita nggak cuma dijaga dari luar, tapi dibentengi dari dalam selnya. Baik teman-teman, di sini kita akan menggunakan kurang lebih sebanyak 2 liter air ya teman-teman. Dan untuk 2 liter air ini kita akan menggunakan kurang lebih Amistar Top sebanyak 1 sendok teh, namun tidak penuh ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Penyemprotan kita sore hari ini kita lakukan secara tunggal ya teman-teman. Kita hanya menggunakan fungisida Amistar Top yang berbahan aktif difenoconazole dan juga azoxystrobin. Ini kita aduk-aduk dulu ya teman-teman supaya larut merata. Penyemprotan ini kita lakukan kurang lebih sekitar jam 4 sore ya teman-teman. Ini setelah hujan agak reda karena cuaca saat ini hampir setiap hari hujan, jadi kita harus mengatur jadwal penyemprotan ya teman-teman. Baik teman-teman, videonya kita akhiri dulu sampai di sini, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.